kita berjumpa di series grafikologi yang terakhir, yaitu kita mendesain menggunakan salah satu aplikasi yang ya kedengarannya sih menakutkan ya, Illustrator. Apalagi buat teman-teman yang awam soal desain. Tapi di sini aku bakal ngejelasin benar-benar dari dasar banget biar teman-teman tahu gimana sih cara ngedit sederhana dengan Illustrator. Karena menurutku Illustrator ini adalah salah satu aplikasi yang sangat mudah digunakan seharusnya. Nah, apa aja sih yang bakal aku ajarin dalam menggunakan Illustrator? Jadi simpel banget nih, dari bagaimana cara membuat dokumen baru dan cara mengatur artboards. Kemudian ada shape, trace atau mengubah dari gambar bitmap jadi vektor seperti membuat sketsa. Kemudian manajemen fits dan cara mewarnai gambar yang sudah di trace, dan export as artboard. Tenang, jangan pusing dulu. Kita pelan-pelan aja ya. Nah, pertama apa sih yang perlu disiapin? Nah, sama sih seperti kita mengedit poster seperti biasa, yaitu ukurannya, kemudian fontnya apa saja, warnanya apa saja, dan bahan desainnya apa saja. Nah, semua ini bahan desainnya sama seperti di grafikologi yang kedua, yaitu bisa teman-teman cari di bit.ly/grafikologi20. Nah, di sini ya, bisa langsung di-download semuanya di sini kalau teman-teman belum sempat kepikiran nih untuk mencari bahan desainnya. Nah, untuk ukuran posternya juga masih sama. Kalau teman-teman mau ngepost di Instagram, size-nya berapa, di story size-nya berapa, dan untuk cover IGTV juga berapa. Nah, selanjutnya kita mulai dari membuat dokumen baru dan artboards. Nah, ketika kita membuka AI, kemudian kita file, untuk membuat dokumen baru nih. Ketika kita membuat dokumen baru, ini adalah salah satu contoh ukuran fits SMKI wilayah 3, di mana teman-teman bisa ikuti nih pixelnya berapa, tingginya berapa. Nah, di sini teman-teman bisa langsung buka dari template yang tersedia di Drive. Setelah teman-teman membuat dokumen baru, nah ini contohnya. Ini contoh dari teman-teman jika membuka template yang ada di Drive. Di sini di sebelah kiri ada yang disebut dengan toolbox. Nah, toolbox ini yang akan kita dalami lebih dalam lagi. Nah, di sini toolbox ini kan pilihannya banyak. Cuman yang pengen aku ajarin ke teman-teman semua itu nggak semua. Jadi yang fundamental aja. Bahkan yang sejauh ini ketika aku menggunakan Illustrator yang aku pakai ya tools yang ini aja. Ada selection tool, ada pen tool, shape tool, text tool, curvature tool, curvature tool, paintbrush, eyedropper tool, artboard tool. Nah, di sebelah kiri ini, kalau teman-teman klik kanan dari toolnya itu bakal keluar sub pilihan. Nah, ini contoh-contohnya, kita bakal bahas satu-satu ya. Yang pertama tuh dari artboard tool. Nah, apa sih yang dimaksud dengan artboard? Nah, jadi artboard sendiri adalah semacam sudah ada namanya, artboard, tempat teman-teman untuk mengkreasikan desain yang nanti akan diekspor. Nah, misalnya nih satu artboard nih warna putih. Nah, ketika teman-teman pilih tool artboard yang ini, nah artboard yang ada tuh langsung ada keterangannya, artboard 1, artboard 2. Nah, misalnya teman-teman bikin konten yang banyak nih, seperti ini. Ya. Teman-teman bikin konten IG yang berbanyak-banyak nih. Nah, teman-teman bikin artboardnya sesuai dengan jumlah konten IG yang diinginin. Misalnya pengennya 10 slide ya, bikin artboardnya ada 10. Nah, tujuannya artboard ini adalah ketika teman-teman mengedit sesuatu yang panjang dan keterbatasan tempat seperti di Instagram, nah ketika kita slide itu nyambung antara satu poster dan poster selanjutnya. Namun ketika dia diekspor, dia bisa diekspor sebagai poster-poster yang terpisah. Misalnya kita pilih file, export for screen. Nah, di sini dia bisa diekspor sebagai poster-poster yang terpisah. Jadi artboard ini sangat menguntungkan bagi teman-teman yang pengen bikin feeds Instagram. Nah, misalnya ini kita coba deh, dikit aja dulu. Nah, ini artboard, kita bikin 3 misalnya, ditambah. Nah, artboard ini bisa diatur ukurannya. Nah, bisa diatur juga posisinya di mana. Nah, kalau teman-teman pengen bikin feeds IG yang berkelanjutan, nah ini disambungin nih artboardnya. Nah, sampai keluar garis warna ungu yang nempel ini. Nah, artinya tuh udah pas nyambung.
Nah, untuk keluar dari tool artboard tinggal pilih selection tool nih yang paling atas. Untuk artboard sebenarnya itu aja, simple. Kita lanjut ya. Ada yang disebut dengan shape tool. Nah, shape tool ini adalah sama seperti yang di PowerPoint, jadi tool yang ditujukan untuk kita membuat berbagai shape atau bentuk. Nah, kita contohin. Nah, ini masih sama dengan PowerPoint. Kalau kita pengen bikin kotak, ditahan shift-nya. Kalau bikin persegi panjang ya udah nggak usah ditahan shift-nya. Kalau bikin lingkaran ya ukurannya sama juga, shift-nya ditahan. Kalau kita tidak tahan, dia bakal bentuk gepeng ini. Rasionya nggak 1:1. Nah, ini contoh beberapa shape. Nah, setelah itu untuk shape ini kita akan belajar cara membuat objek dan bagaimana cara memanipulasi atau menggabungkan objek. Nih contohnya. Tadi kan kita sudah membuat objek nih. Ingat kalau mau membuat kotak atau lingkaran yang sama sisi itu tuh ditahan tombol shift-nya sambil membuat kotak atau lingkarannya. Selanjutnya untuk memanipulasi objek. Ketika teman-teman pilih dua shape secara bersamaan, di sebelah kanannya akan terlihat align dan ini pathfinder yang ini. Jadi ini sama aja seperti di PowerPoint. Nah, ketika kita tumpuk misalnya nih, ada ini combine, dia bakal jadi satu. Misalnya kita warnain ya. Bisa kita pilih warnanya, kita backplay ya. Kita pilih warnanya, misalnya hitam nih, yang satu merah deh. Jadi kita dekatkan dua-duanya. Kalau yang combine ini di satu. Kemudian kalau ini minus, yang di bawah dikurangi dengan yang di atas. Nah, ini tinggal kalian klik kanan kalau mau merubah yang mana di bawah dan di atas. Tinggal pilih objek. Nah, tinggal dipilih arrange. Kemudian bring to front atau send backward. Nah, itu contohnya. Kemudian ada intersect, bagian yang berpotongan. Kemudian ini untuk ini pengecualian, jadi bagian yang tidak berpotongan saja. Ini bisa dicoba-coba sendiri nanti. Untuk objek sebenarnya simple saja seperti itu. Untuk pilihan lainnya yang align ini untuk menyamaratakan. Misalnya ada banyak objek nih. Teman-teman mau bikin dia dalam segaris horizontal, tinggal dipilih yang ini. Atau segaris vertikal. Nah, misalnya kayak gini. Nah, bisa juga nih kayak gini. Dicoba-coba aja. Setelah itu kalau teman-teman pilih more option, ada untuk distribute object. Misalnya ini ada berbagai objek ya. Sudah diratakan rata tengah misalnya, tapi jarak di antara semuanya itu tidak sama. Tinggal pilih more option di sini, kemudian align. Ada yang berdasarkan garis tengah dari objek tersebut, ada yang berdasarkan ini, ada yang berdasarkan garis tengah, ada yang berdasarkan sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini dicoba-coba aja, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman nanti. Nah, begitu ya untuk objek. Kita lanjut ke selection tool. Jadi selection tool ini fungsinya untuk memilih objek, memindahkan objek, membesarkan dan mengecilkan dengan skala, lock dan unlock. Nah, ini aku ajarin bagaimana caranya. Jadi misalnya teman-teman bekerja dengan ini nih. Nih, kalau teman-teman pilih sesuatu, pasti akan langsung terpilih si selection tool ini. Selection tool ini berfungsi untuk memindahkan ataupun membesarkan dan mengecilkan. Ingat, kalau membesarkan dan mengecilkan, ingin mempertahankan rasionya sambil tekan shift ya. Nah, oke. Setelah itu dia juga bisa untuk lock dan unlock. Misalnya teman-teman lagi bikin
poster nih dan ada footernya. Terkadang nggak sengaja yang kepilih itu malah footernya. Nah, caranya untuk nge-lock si objeknya ini adalah CTRL dan 2. Nah, untuk unlocknya objek unlock all. Nah, disesuaikan sama yang di komputer teman-teman. Ini objek lock atau unlock gitu. Di menu objek itu. Ntar shortcutnya kelihatan di sana kok. Nah, misalnya kita lock, ICT-nya juga kita lock. Nah, kita lanjut nih tentang membesarkan dan mengecilkan sudah. Nah, kita langsung ke tool selanjutnya, text tool. Nah, text tool ini untuk membuat teks. Misalnya nih, kalau teman-teman klik seperti ini, dia akan menjadi text box. Kalau teman-teman klik langsung 2 kali, dia akan menjadi seperti satu kata ini. Misalnya ini adalah lingkaran. Sama seperti saranku di PowerPoint kemarin, teman-teman usahakan untuk mengedit satu teks itu tuh per satu baris itu per text box, jadi agar lebih mudah untuk memindahkannya nanti. Nah, ini misalnya kita pilih fontnya ya. Misalnya ini Koko, misalnya ini Braden Script, Sonder Sans. Nah, dia ada garis pembantunya gitu kalau kita ngedit. Misalnya seperti ini. Ini kalau mau dipisahkan juga bisa, tinggal dipilih di X, CTRL X. Misalnya begini nih. Nah, jadi kan kalau satu text box satu baris itu tuh kita lebih mudah memindahkannya, tidak perlu di enter-enter. Nah, selanjutnya kita akan mencoba tool yang lain. Nah, lupa nih, sebelumnya ada beberapa tipe text box. Nah, misalnya tadi kan ada yang text box seperti ini. Misalnya seperti ini ya. Kalau teman-teman klik buletannya ini 2 kali, dia tuh akan mengecilkan, membesarkan seperti ini. Namun ketika teman-teman mendiamkannya di posisi semula tadi, dia tuh akan menjadi text box yang seperti ini. Paham bedanya kan ya? Nah, bisa dicoba-coba nanti. Nah, intinya begitu sih perbedaan antara text box dan text box satu lagi, ada 2 fungsinya. Nah, sekarang kita lanjut ke tool selanjutnya, yaitu pen tool. Pen tool ini berfungsi untuk menggambar. Nah, ini juga bisa berfungsi sebagai clipping mask abstrak. Misalnya ya, kita ada pen tool. Ini kita gambar satu titik. Ketika kita pindahkan ke satu titik yang lain, kita enter atau kita pilih selection tool langsung, dia akan menjadi garis. Nah, di sini kita bisa pilih ketebalannya berapa. Namun ketika kita menggabungkan satu titik ke titik awal seperti ini, dia akan menjadi objek. Nah, itu contohnya. Kemudian ini tuh bisa dipakai sebagai clipping mask abstrak. Ini yang sering aku pakai, satu triknya. Ada yang disebut dengan clipping mask. Jadi sesuai dengan namanya, kita membentuk clipping dari gambar bitmap. Misalnya kita mencari gambar kucing ya. Sebentar aku izin input gambar kucingnya dulu. Nah, kita perkecil gambar kucingnya. Teman-teman misalnya mau nge-crop bagian mukanya nih, tinggal pilih pen tool, ini nge-crop abstrak. Iya. Nah, ini dibikin fill-nya kosong, outline-nya hitam, stroke-nya dikecilin aja yang di sebelah kanan ini, biar enak kita milih areanya.
Nah, misalnya gini nih. Teman-teman tinggal pilih garis yang dipilih tadi dan gambar kucingnya, kemudian make a clipping mask. Nah, jadi deh. Atau ada juga di objek, ini objek, make a clipping mask. Nah, gitu. Jadi lebih artistik kalau kita susun. Misalnya kalau kita mengcrop. Nah, ini contohnya kayak di poster yang kamu harus tahu nih. Ini adalah clipping mask. Kalau teman-teman pindahkan keluar, kita rilis masknya. Nah, kelihatan deh. Nah, ini tuh aku bikin menggunakan bulatan-bulatan. Nah, jadi ada bulatan. Sana nih bulatan-bulatan nih. Aku paste lagi bulatannya. Aku paste lagi bulatannya. Aku paste lagi. Nah, kemudian ini aku pindahkan. Ini semua aku combine jadi satu. Nah, so aku pindahkan lagi. Baru make a clipping mask. Jadi maksudnya make a clipping mask itu membuat potongan seperti clipping di antara gambar itu. Nah, jadi deh. Ya, seperti itu contohnya. Kita kembali lagi ke yang tadi. Itu contohnya ya, make a clipping mask. Jadi nggak cuma dari pen tool aja, dari shape-shape lain juga bisa. Intinya membuat potongan dari suatu gambar atau suatu vektor. Nah, lanjut. Kita ke curvature tool. Jadi curvature tool ini sama seperti pen tool, cuman dia lebih melengkung-lengkung. Kalau kalian coba sendiri nanti lebih enak sih. Nah, misalnya di sini misalnya kita kembalikan lagi gambar kucingnya ya. Nah, kita pengen bikin gambar mata kucing dan mulut kucing nih. Nah, kita pilih curvature tool. Nah, ketika garisnya tuh ada lengkungan-lengkungannya gitu, jadi lebih natural. Nah, kalau kita nge-crop foto manusia, itu tuh lebih natural menggunakan si curvature tool ini. Nah, misalnya gini. Kelihatan kan kayak ada lengkungan-lengkungannya gitu. Nah, saya kita make a clipping mask nih. Nah, misalnya gini. Ya, itu ya, menggunakan curvature tool. Jadi dia lebih ada lenturan-lenturannya. Nah, iya, begitu contohnya. Selanjutnya kita lanjut ke tool selanjutnya, yaitu paintbrush. Nah, paintbrush ini sesuai dengan namanya, kita tuh untuk menggambar. Ini contohnya kita ada gambar kucing, terus kita mau gambar alis. Ya udah kita. Nah, dia nanti otomatis walaupun agak kasar-kasar, tapi dia akan membenarkan sendiri. Nah, ini contohnya. Kita misalnya mau gambar-gambar sendiri. Nah. Tinggal bikin deh, misalnya tulisan kucingku. Nah, lumayan menarik kan, walaupun sederhana seperti ini. Nah, bisa dicoba-coba nanti ya si paintbrush ini. Ini bagus kalau kalian ingin menambah sedikit ornamen-ornamen garis ke desain kalian tanpa harus nyari bahan di internet. Lanjut kita ke eyedropper tool. Eyedropper tool ini dia mengubah warna dan gaya tulisan. Nah, misalnya ini lingkarannya, ini kan ada palet warna. Seperti saranku, palet warna diusahakan ditaruh di sebelah kiri atau dekat dengan artboard. Ketika kita pilih satu objek, bisa kita pilih eyedropper tool.
dia akan merubah sesuai dengan warna objek yang ditunjuk. Nah, ini misalnya. Tapi kalau yang ditunjuk adalah sebuah teks, misalnya nih. Misalnya ya. Dan tujuannya misalnya ini teks. Tapi aku menunjuk sebuah teks lain lagi. Nah, dia akan merubah nggak cuma warnanya aja, tapi formatnya juga. Ngerti nggak? Nah, intinya misalnya ini, aku tunjuk ini. Iya. Bisa dicoba-coba sendiri lagi nanti. Intinya ketika yang ditunjuk adalah sebuah teks, dia akan merubah formatnya juga. Tuh. Kita lanjut ke fungsi terakhir. Ini yang fungsi yang paling aku suka dari Illustrator, itu adalah trace. Trace itu mengubah gambar dari vektor menjadi bitmap. Nah, di sini ada banyak pilihannya. Nah, ini aku contohin, ada high fidelity, low fidelity, dan segala macam. Kita langsung ke Illustratornya aja ya. Filenya udah ada di drive juga, bisa kalian download contoh trace. Nah, ini gambar kucing yang asli yang tadi. Ini kalau di trace dia akan menjadi sebuah gambar vektor. Nah, terdiri atas garis-garis seperti ini. Coba kita copy gambar kucing yang asli sebelumnya. Nah, ketika kita zoom kucing yang asli, dia tuh akan pecah kan. Namun ketika dia sudah di trace, dia tuh tidak akan pecah. Dia tuh seperti ada goresan-goresan kecil. Nah, trace itu maksudnya adalah mengubah bentuk dari bitmap tadi menjadi vektor, menjadi lukisan-lukisan kayak sketsa gitu loh. Nah, trace itu ada beberapa jenis. Yang high fidelity itu artinya dia membuat gambar dengan detail yang sangat tinggi, tapi ini tentunya akan membuat aplikasinya akan semakin lemot. Kemudian ada yang low fidelity, dia tuh membuat gambar yang sedikit tidak setajam high fidelity. Kemudian ada three colors, dia mentrace menjadi 3 warna. Ada 6 colors menjadi 6 warna. Nah, fungsi yang aku suka di sini adalah kalian bisa mengubah susunan warnanya. Nah, misalnya nih aku habis ngetrace yang 6 colors nih. Nah, misalnya aku copy, aku paste. Nah, ketika kalian mentrace gambar, dia tuh akan menjadi vektor. Jadi kita perlu meng-ungroup dia. Nih di expand dulu. Kita ungroup dulu. Kemudian kita hilangkan bagian putihnya. Kemudian sisanya kita group lagi. Jadi kita menghilangkan backgroundnya. Kemudian ada pilihan recolor. Nah, recolor ini tujuannya untuk mewarnai kembali si objek ini sesuai dengan palet warna yang kita punya. Nah, misalnya nih, dari yang awalnya warna coklat kita warnai menjadi, nah saranku sih kita memilih dari warna yang netral, yang paling banyak, misalnya coklat ini. Kita ubah sesuai dengan hashtag palet warna kita. Di sini contohnya FD9E9C. Nah, ketika ada warna yang lebih muda, kita copy warna yang tadi. Nah, ini kan antara coklat tua sama ini lebih muda yang ini. Kita paste. Namun kita enter, kita buka lagi, kita geser ke arah yang lebih muda. Nah, kita copy lagi yang tadi. Kita paste ke yang warna lebih muda tadi. Kita oke lagi, tapi kita geser lagi ke arah yang lebih muda. Nah, ini triknya. Kemudian ada warna coklat yang di antara itu, kita paste aja ke yang awal. Atau kita pilih warna lain. Misalnya ini kita mau warnain yang merah. 6A3542. Nah, misalnya gitu. Tapi kalau kurang bagus ya udah, kita pilih lagi. Kita paste lagi. Nah, misalnya coklatnya itu kita mau warnain merah. 3542. Oke, kita oke. Nah, jadilah artboard yang sudah diwarnai sesuai dengan palet yang kita punya. Itu yang aku maksud dengan recolor art. Jadi mewarnai
gambar sesuai dengan warna yang kita punya. Selanjutnya pilihan trace yang lain tuh sebenarnya mirip-mirip aja. Nah, saranku kalian pakai yang default aja. Nah, seperti ini. Itu tuh kalau desain itu satu warna. Nah, ini misalnya aku expand ya. Oh iya, kita ungroup dulu. Warna putihnya kita hilangkan. Nah, kalau dia warna putihnya udah hilang seperti ini, kita tinggal di pick aja dengan eyedropper tadi. Nah, seperti itu. Untuk beberapa bagian yang tertinggal, kita delete aja manual. Nah, contohnya begitu. Nah, bisa dipraktekkan sendiri nanti ya. Kita akan berlatih cara trace yang sederhana, yaitu contohnya buku yang tadi kita dapatkan di online. Nah, misalnya kita copy, kita paste di Illustrator. Nah, kita kecilkan sambil menekan Shift, didekatkan dengan palet warna, kemudian di trace. Ini kalau gambarnya simple seperti ini, kita trace-nya default aja. Oke. Nah, ingat setiap mengubah suatu kita expand, ungroup. Fungsi ungroupnya itu untuk menghapus backgroundnya tadi. Nah, karena nih sebenarnya ini masih ada backgroundnya. Aku pindahin ke sini ya. Nah, tujuannya itu untuk menghapus backgroundnya ini. Nah, ini tinggal kita pilih dan kita warnai sesuai dengan palet warna yang kita punya. Misalnya begitu. Jadi ini keuntungannya dibanding PowerPoint. Kalau PowerPoint kan cuma bisa membentuk warna hitam di background atau warna putih dengan menaikkan atau menurunkan kontras. Kalau di sini kita bisa membuat warna yang benar-benar sesuai dengan palet kita. Oke, nah seterusnya untuk manajemen feeds dengan artboard sebenarnya sama dengan contoh yang kutunjukkan di Kamu Harus Tahu Corona ini. Kalian harus membuat artboard dulu yang berjalan. Nah, artboard yang berjalan ini akan menambah estetika poster kalian, karena ketika kalian menggeser posternya, ada bagian antara slide 1 dan slide 2 yang nyambung. Jadi seakan-akan antara slide 1 sampai slide terakhir itu akan menyambung. Nah, keuntungan Illustrator lagi, ketika kalian mau ekspor, misalnya kalian mengedit dengan resolusi rendah. Ketika kalian ekspor, sini ada export for screen. Kalian bisa menaikkan resolusinya hingga 4 kali ataupun lebih. Nah, aku sarankan memakai JPEG. Karena kalau PNG terkadang latar belakangnya lupa terekspor. Nah, begitu aja ketika kalian ekspor ini, dia akan terekspor menjadi satu-satu post yang tinggal kalian pilih untuk post di Instagram. Misalnya postnya tuh feeds-nya ada banyak. Nah, begitu. Jadi sekian dari grafikologi yang keempat sekaligus yang terakhir ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama segala topik grafikologi ini. Nah, topik ini akan berlangsung terus sampai akhir kepengurusan tahun ini. Jadi mohon jika ada feedback disampaikan melalui komen ataupun secara langsung ke media sosial SMKI Wilayah 3. Sampai jumpa di grafikologi selanjutnya apabila kita dikehendaki untuk bertemu kembali. Terima kasih.